Kaca lihat nih. Oh ya? Yang Polda LKS Kepri itu. siap jual LKS nih. Ini Ada lanjutannya? Ada lanjutan lagi hari ini. Oke, Selain itu bagus. ini penjualan LKS juga ada di soal Rempang. Yang Nah iya, tadi aku lihat di grup redaksi Nah, kita nih bentar, yang bentar. kericuan itu ya. Kita cek dulu ya. Itu sampai ada korbannya loh, Ju. Ada Siswa 10 SD yang siswa, dilarikan 1 itu? guru yang menjadi korban karena pas tadi kan kericuhan kan, sempat ada kericuhan. Jadi ada sempat yang bom yang Gas air mata? Gas air mata. Iya. Gas air mata. Jadi nggak sengaja atau bagaimana ceritanya lari ke arah ke sekolah. Jadi, nah ada 10 siswa dan 1 guru dilarikan ke RSUD Karena gas air mata. terkena gas air mata. Dampak gas mata. Ini iya. dari LPA sudah berbicara, juga ada beberapa pihak bicara terkait ini. Oke, berarti Karena lumayan konsennya lengkap adalah, beritanya besok ya. Konsennya soal anak-anak yang terkena gas air mata ini kan. Lalu juga ada nih soal dari Dispendak klaim pasar murah yang belum bisa digelar karena harga masih normal katanya. Oke, LKS ini love scamming gimana? Ada lanjutan juga? Low scamming masih dalam proses, kayaknya teman-teman masih mencari ya. Masih belum, kayaknya nanti mungkin sejauh ini belum ada masuk dalam email. Tapi nanti kemungkinan bisa malam nanti bisa masuk dalam email sih nantinya. Listing tadi itu ada sempat aku baca tentang anggota DPRD Batam yang meminta supaya perbatasan itu dijaga ketat, pesisir terkait love scamming ini. Yes, ada itu Ada seperti ya? itu. Ada permintaan seperti itu kan. Jadi kan karena kan kita kan di perbatasan. Jadi pentinglah rasanya untuk menjaganya kan. Agar tidak hanya tentang love scamming tapi kan hal-hal lainnya gitu. Biar nggak ada hal-hal yang negatif lainnya gitu sih. Oke, ada berapa berita yang masuk juga? 28 berita sih Kaca yang sejauh ini yang sudah masuk. Karena ini cukup produktif sih hari ini. Hari ini, iya, Nggak tahu nih ya. kasus-kasus besar kan ya? Kasus besar semua, kayaknya teman-teman fokus di Barelang tadi ya, di Jembatan 4. Ada berapa teman, ada Yopi, ada Eja, ada fotografer, ada Ali. Oke. Mereka di Standby di stay sana ya, dari sampai sekarang kayaknya masih di Jembatan 4 sih mereka. Mereka Berarti memantau ini gimana? Rempang dan love scamming ini apa berpeluang ke Utama atau Metropolis? Nah, ini ahlinya Bang Nur sama Bang Benny ini. Sudah ada di ini? Sudah ada kabarnya di ruang 8 katanya. Ya udah kita ke sana aja. Aku tanya sana dulu mereka. ya? Oke, Ya. sip. Nah, pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 8 September 2023. Seperti yang sudah saya bahas tadi bersama Asisten Koordinator Liputan Fiska Juanda mengenai berita-berita rancangan untuk terbit besok. Seperti apa pembagiannya, kita akan bertanya langsung dengan Redaktur Prokepri Bang Benny dan juga Koordinator Liputan Bang Muhammad Nur. Ayo ikut saya. Aceh, itu Bang Nur sana. Ya. Hai Bang Nur. Bang Ben, sorry nanya. Tadi nanya berita ke Juanda, ada 28 berita yang masuk dan berita-beritanya menarik, kasus Rempang, kericuhan, LKS dan love scamming juga. Dan ada berita daerah juga, Bang. Saya mau bertanya tentang kasus kericuhan Rempang ini gimana, Bang? Memakan korban. Dibahas tadi ya. Kita tidak melihat masalah intinya ya, tapi efek dari penertiban tadi. Iya. Karena ada penembakan gas air mata yang mendekati sekolah sehingga anak-anak yang di sana ada beberapa anak yang terkena gitu loh. Ada 10 anak yang harus dilarikan ke RSUD, IGD RSUD. Termasuk gurunya ya. Dan ada guru juga gitu loh. Nah, Iya. maksudnya kita gini, oke kita dukung investasi ini karena apalagi ini proyek strategis nasional ya. Yes, benar. Sangat kita dukung. Kita sangat mendukung. Saya yakin juga semua masyarakat Batam juga mendukung. Tapi tolong dong penertibannya tuh dengan cara-cara kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan saya kira bisa kok. Gitu. Benar sekali. Terutama ketika ada penertiban ya. Penertiban itu sebaiknya sekolah diliburkan saja gitu. Iya. Kayak tadi kan. Perlu kebijakan seperti itu supaya tidak menimbulkan korban dari sipil, apalagi anak-anak ya. Trauma bisa jadi kan ya. Panjang loh itu. Iya. Apalagi kan ini kan memang ada pengejaran terduga inilah provokator. Iya, itu sih yang harus di ini. Tapi kan tentu harus dilihat di situ ada anak sekolah atau tidak. Iya. Karena traumanya panjang. Kita lihat tadi video-video itu gambar. Iya. Tadi itu biasa, gitu. kita aja agak greget dan aduh nonton videonya tadi itu. Kelas diketuk oleh aparat. Iya, yang Ini dia ya. guru yang bawa anak melarikan ke UGD itu. Itu. Nah itu kan seperti yang Benny bilang tadi ya,
anak-anak yang Lagi dari belajar. pulau yang selama ini tidak jarang melihat orang berseragam dengan senjata. Tiba-tiba didatangin kaget, iya. Iya, kasihan kita. Akan tertanam dalam benaknya trauma gitu ya. Lembaga Perlindungan Anak Kota Batam juga mengkritisi ini, harusnya Pendekatan kemanusiaan ya. gitu loh. Iya Bang. Tapi makin kesini kasus Rempang ini makin berkembang, itu gimana ya? Provokatornya harus ditertibkan loh. Enggak, saya bertanya sama Bang Nur, maksudnya ini kan masalah proyek strategis nasional. Negara punya hak gitu. Tapi proses penyelesaiannya, pendekatan sipilnya itu seperti apa? Itu loh tadi. Bahwa kita itu tidak kita mendukung investasi. Yes. Kita sangat mendukung investasi karena efek dan dampaknya cukup besar ya. Tapi tetap juga harus melihat sisi-sisi kemanusiaan. Ya kalau mau maksudnya kalau mau menggusur atau relokasi apa, ya relokasi. dengan sisi kemanusiaan, dengan cara-cara yang baik dong. Jangan cara-cara yang seperti ini kan juga nggak baik. Tapi provokatornya harus ditangkap loh itu, harus ditertibkan ya, Bang ya. Teman-teman tadi ya, Itu yang penting. dibilang Mas Benny tadi kan ada intelijen. Iya, iya. Bisa turun, bisa mendeteksi siapa provokatornya, ya sudah diangkut. Benar. Misalnya diangkut, tapi tanpa harus misalnya melukai masyarakat sipil. Ya, tapi ini menarik kasus Rempang ini, tapi sebaiknya baca di berita besok ya Bang Betul ya. ya. Soalnya kalau kita bahas tidak akan selesai kan di Hot News ini. Nah, bagaimana dengan LKS Bang? Apakah itu LKS keutama? tadi kan udah Ibu siapa namanya? Oh, Ibu Hanum. Bu Hanum ya, udah dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Jadi intinya Bu Hanum ini sebenarnya dia pengen namanya dibersihkan saja. Oke. Terus dia pengen mengajar lagi karena dia bersertifikasi. Iya. Kalau dia tidak mengajar, dia dijadikan guru piket, maka sertifikasinya itu menjadi Tidak terpakai. tidak, maksudnya bisa hangus gitu kan. Gitu. Oh, gitu. Kemudian, tapi saya kira ini Ju, kasus ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk. Oke lah, clearkan kasus ini, Bu Hanum kembali mengajar, bersihkan namanya di situ karena dia dituding sebagai pembocor informasi tentang penjualan LKS. Tapi kalaupun dia misalnya membocorkan, itu hal yang bagus karena itu dilarang kan Yes, penjualan LKS iya. itu loh. Karena ada Permendikbudnya yang melarang itu, Bang. Betul Jo. Nah makanya ini momentum sebenarnya untuk Dinas Pendidikan Kota Batam, Disdak pendidikan dasar ya, untuk melakukan bersih-bersih gitu loh. Iya, iya. Kepala sekolah yang masih bermain LKS, masih memanipulasi misalnya dana BOS, itu ditertibkan. Jual beli LKS lumayan juga komisi ya Bang? Iya. Lumayan. Ini ada aturannya loh Bang. Ini aturannya adalah pasal 181 PP nomor 1 17 Iya. 2010. Betul. Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang melarang jual buku seragam Sekolah. Iya. Tapi ini jual buku seragam sekolah. LKS termasuk. Nah ini masalahnya kan. Kok ada bisnis dalam sekolah? Betul. Komisi. Jadi, itu masalahnya. Udah, Iya. harusnya tahu saja di sana gitu. Buat apa ya? Lumayan Komisinya. untuk uang THR? Mungkin kali. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Karena hari raya masih lama. Ini Lama itu. pintu masuk bagi Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Ini Pendidikan bisa jalan untuk bersih-bersih sini. Iya, Iya. kalau Dinas Pendidikan nggak serius nanti masuk ombudsman, masuk saber pungli. Iya. Bersihkan semua kan gitu. Nanti Sikat karena semua. Kemana Iya. aliran duitnya ini kan? Ya, misalnya gini, penjualan LKS ini, tentu kan tidak hanya sekolah ini, bisa jadi ada mengalir kemana-mana. Iya, iya Panjang benar, nanti benar, ceritanya. benar. Ini- Ditelusuri bukan hanya 1 orang, 3 orang, malah semua gitu bisa jadi ya Bang. Apalagi juga di situ ada dugaan manipulasi dana BOS. Itu dia. Rekayasa, kan? Berarti ini masih kuat di utama Bisa Bang? masuk korupsi, kategori korupsi nanti kan bahaya gitu. Iya, ini masih kuat di utama. Kita usulkan utama juga. Utama Nah, juga. Iya, betul. Kalau berita lanjutan love scamming masih ada kata Kalau Juanda? scamming ya. Jadi yang sudah ditangkap kemarin totalnya 132 ya. Ji? Ya, 132. Iya. 132, ada 5 WNI yang juga membantu, terus ada 2 pengusaha ya. Terduga pengusaha. Yang kita bahas kemarin Aston Martin. Iya, iya pemilik Aston. Aston Martin. Boleh namanya diinisialkan? Karena pengembangan. Ah. Jadi teman-teman kepolisian masih jangan dulu deh di. Iya, iya Bang. Tapi sebenarnya di Iya. Ringan. Iya. sebenarnya di kalangan dunia hiburan malam Terkenal ya. Udah terkenal bapak itu kan. Iya. Karena teman-teman kepolisian ada pengembangan, apalagi ada satu terduga kabur ke Malaysia, itu masih dikejar. Gitu. Ya, gitulah ya. Iya benar. Duit besar. Iya, duit besar. Cuan, Jadi cuan. ya Tadi kan saya juga sempat bahas nih Iya. beberapa berita. Nah, mungkin selain itu di halaman Metro apa tuh Bang isinya?
Metro ya apa namanya? Tadi ada ini juga ya, apa namanya pelepasan dua kapal. Oh, kapal perang itu ya, buatan Batam. Keren. Buatan anak-anak. Iya. Kita nggak perlu lagi sebenarnya impor apa ya? Pesan ke luar negeri alutsista ya. Karena anak-anak negeri ini udah memiliki kemampuan untuk memproduksi kapal tempur, kapal perang. Ini ada 2 unit loh. Dan ini bukan yang pertama ya. Iya, tapi Batam ini cukup membanggakan ya, sudah beberapa kapal perang diproduksi di dalam negeri di Batam ya. Malah dari negara luar pun Yes, pesan kapal perang di Indonesia, di Batam. Berarti itu ke Metro, kuat ke Metro ya Bang ya? Batam Pride itu. Yes, wajib lah ya kan. Tapi nggak usah semua nih kita bongkar berita. Tapi boleh dong kita spill berita dari daerah. Gimana Bang Ben? Ini penguasanya. Penguasa. Iya. Untuk di daerah sendiri ada beberapa berita yang saya lihat masuk ke email tadi itu, ada beberapa hal yang cukup menarik lah kita hadirkan kepada pembaca Batam Post. Salah satunya yaitu kasus pengembalian kerugian negara sebesar 500 juta terkait dugaan korupsi anggaran pembangunan umrah tahun 2019 dan 2020. Sudah dikembalikan ya? Oleh tersangka. Ya. Berita bagus nih. Bagus juga lah kita apakan, berarti pihak aparat penegak hukum sudah berusaha untuk mengambil lagi kerugian negara. Itu harus kita akui, hal yang bagus. Tapi proses hukum tetap jalan ya. Biar ada efek jerah kan. Iya. Dan juga ada juga ini tindakan dari Satpol PP nih untuk menegakkan perda, mereka melarang pembangunan salah satu ruko di Tanjung Pinang karena dinilai telah melanggar perda. Itu kita ya hal-hal yang positif itu harus kita dukung untuk pembangunan penataannya lebih bagus ke depannya gitu. Iya. Nah, itu kalau dari Karimun sendiri ada juga lanjutan kasus pembacokan yang dilakukan oleh saudara sepupu, anak sepupu kemarin itu. Sekarang pelakunya katanya akan dilakukan pemeriksaan lebih intens karena ada dugaan dia orang dengan gangguan jiwa. Jadi ini lagi ya, dites ya psikologi ya. Terhadap pelaku sendiri. Itu dari Karimun. Dari daerah Karimun, dari daerah-daerah lain kita masih menunggu, mungkin dan pasti ya saya yakin masih banyak berita-berita menarik lagi yang bisa kita hadirkan kepada pembaca kita. Masih menunggu ya di meja redaksi. Tapi berita dari daerah, berita dari Batam sendiri lumayan menarik. Cukup menarik. Ada inflasi ya. Ada inflasi dan tertinggi di Sumatera ya Jo ya. Berapa persen Bang? Berapa tadi Jo? Ada dipicu apa tadi? Sorry, saya lihat dulu dokumennya. Iya. Mati laptopnya. Mati laptopnya. Jadi tertinggi kedua ya se-Sumatera, inflasinya sekitar 0,17%. Dan ini dipicu oleh kenaikan harga beras dan cabai merah gitu ya. Jadi belakangan ini memang. Berarti harga beras naik dong? Iya. Per kilonya 2.000, ada 1.000 sampai 2.000 per kilo. Kenaikannya ya, Bang? Kenaikan. Wah. Per kilo, jadi kalau kali kan 20 kilo satu karung. Iya. Lumayan gitu. 20 ribuan. Berapa harga beras biasa? Aku jarang beli beras. Makan di luar makan di warung tenda. Kalau beras premium kisarannya. Cuma makan di luar aja ini. Kisaran beras premium itu berkilonya 12 sampai 14.000 per kilo. Tidak ada lagi beras di bawah 10.000 ya. Tidak ada lagi. Iya. 10.000. Yang biasa 12 itu menjadi 13 sampai 14. Bang Ben sama Bang Nur ini bapak rumah tangga tahu harga beras ya. Iya. Dan sepertinya aku perlu ke supermarket untuk mengecek harga beras nih nanti. Soalnya udah lama loh. Bener. Tapi terima kasih loh Bang Benny atas informasi berita dari daerah, Bang Nur dan juga Juanda. Tetap jaga semangat reporter di lapangan ya Ju. Kita harus solid, kompak. Bakal memberitakan hal-hal yang benar. Ya. Dan menyangkut kepentingan masyarakat. Kita harus selalu pro public. Itu salah satunya adalah ke media. Ya. Kita tetap menjaga keberimbangan. Gitu. Kita menjadi corong informasi yang menyajikan berita berimbang, faktual ya Bang ya. Oke deh. Nah, pembaca setia Batam Post, demikian bincang Hot News edisi Jumat 8 September 2023. Berita-berita lainnya dapat Anda saksikan di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.